kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis pada bisnis catering. Bisnis catering merupakan bisnis yang menyediakan makanan yang diproduksi sendiri. Berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis yang telah kami lakukan, menurut kelompok kami, bisnis catering layak untuk dijalankan karena bisnis catering tidak hanya dibutuhkan pada acara tertentu saja, namun bisnis catering sekarang juga diperuntukkan untuk mereka yang bekerja secara full time dan tidak memiliki waktu untuk memasak. Saat ini juga orang-orang lebih menyukai sesuatu yang serba instan. Aspek-aspek yang terlibat dalam bisnis catering. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis. Yang ketiga, aspek manajemen. Yang keempat, aspek keuangan. Yang kelima, aspek hukum. Dan yang terakhir, aspek lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam bisnis catering ini, langkah awal pemasarannya adalah dengan membuat brosur-brosur yang disertakan dengan kontak person dan disebarkan ke semua operator dan tempat umum lainnya. Selain itu, untuk promosi juga menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Google Business. Memberikan diskon bagi pelanggan yang memesan dengan jumlah yang besar minimal 5 box, maka akan mendapatkan 1 box tambahan. Makanan gratis dan bagi konsumen lain yang berlangganan dengan bisnis ini. Selanjutnya akan kita tawarkan di tempat yang sangat strategis dan pada toko-toko yang manajer atau karyawannya kenal dengan kita sehingga memudahkan dalam proses penjualannya. Aspek teknis dalam kegiatan catering meliputi yang pertama, mempersiapkan peralatan masak. Peralatan masak tentu hal yang sangat penting yang harus ada jika ingin memulai bisnis catering ini. Yang kedua, ruangan dapur. Buat dapur selalu bersih agar proses memasak lebih optimal dan kualitas masakan selalu terjaga. Yang ketiga, ada rak penyimpanan. Digunakan untuk menyimpan bahan atau bumbu dengan rapi agar tidak tertukar saat memasak dan juga mempermudah untuk membedakan masing-masing bumbu. Tata letak pada sebuah dapur adalah hal yang sangat penting agar proses memasak lebih efisien. Aspek manajemen. Usaha catering ini memiliki rencana organisasi yang baik dan cocok, seperti jumlah tenaga kerja dan job deskripsi yang telah terencana dengan baik dan jelas. Usaha ini memiliki banyak pesaing, tetapi usaha ini juga memiliki strategi yang baik dan efektif untuk menghadapi para pesaing. Aspek keuangan. Usaha ini melakukan perhitungan pada analisis cash flow, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan laba rugi, sehingga diketahui perkembangan keuangan dari tahun ke tahun dan dapat dijadikan acuan dalam menambahkan modal usaha untuk tahun berikutnya. Aspek lingkungan. Usaha ini mengevaluasi aspek lingkungan, baik secara lingkungan industri maupun lingkungan hidup. Dalam lingkungan industri, usaha ini telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghindari pengaruh buruk yang dapat merugikan. Sedangkan dalam lingkungan hidup, usaha ini memberlakukan evaluasi terhadap AMDAL sehingga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Aspek legal atau hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang cukup menentukan dan menjamin akan kelangsungan kegiatan usaha. Aspek hukum merupakan legalitas kelangsungan usaha. Sedangkan usaha sedang berproduksi akan segera terhenti begitu saja atau terhenti perlahan jika produk yang dihasilkan tidak memiliki jaminan hukum. Jenis badan usaha yang dipilih dalam usaha ini adalah berusaha perseorangan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha perdagangan dan surat izin lokasi usaha. Yang pertama, SIUP, yang kedua NPWP. Surat pajak bumi dan bangunan, surat rekomendasi dari RT dan RW, KTP milik usaha. Jadi, dari semua kajian aspek-aspek tersebut,
dapat diketahui bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Kami yakin usaha catering ini layak untuk direalisasikan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, usaha, dan era globalisasi seperti sekarang ini.